Kita kembali berbincang bersama dengan Dokter Slamet dari ID. Dokter Slamet tadi sudah mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan orang meninggal ketika isoman. Lalu dok, bagaimana agar mereka ini bisa mendapatkan akses kesehatan, kemudian juga obat bisa dipasok ke pasien-pasien yang isoman ini? Realita di lapangan sepertinya berbeda, Dokter Slamet. Ya, jadi karena ini yang isolasi mandiri ini kan banyak juga yang ke pasien COVID yang kategori menengah menuju ke berat. Jadi mana mungkin pasien ini hanya isolasi mandiri tanpa obat dan tanpa oksigen. Apalagi tanpa akses ke pelayanan kesehatan. Udah pasti kalau ini sampai jatuh ke berat, akibatnya ya meninggal dunia. Nah, tentunya pasien yang isolasi mandiri ini harus betul-betul dijaga. Nggak usah pakai tips-tips segala lah. Tips itu sekarang sudah bisa semua kok, masyarakat ada di YouTube, di WA. Yang dia butuhkan sekarang adalah obat, kemudian oksigen, ya kan? Itu yang dibutuhkan. Mereka keluar ke apotek beli obat pun nggak bisa, nggak ada, kosong. Nah ini bagaimana? Terus kalau terjadi kegawatan bagaimana? Jadi saya kira pemerintah harus segera memberikan akses seluas-luasnya. Caranya bagaimana? Gampang sekali. Dokter praktek mandiri itu ada tersebar di seluruh Indonesia, itu dipakai untuk mengawasi yang isolasi mandiri. Cuma hambatannya kan begini, ada juga yang mereka isolasi mandiri tidak memberikan info ke puskesmas atau ke pemerintah, sehingga sulit dideteksi. Jadi ini yang harus diperbaiki. Jadi dengan posisi Begitu. kondisi dengan kondisi barang langka ini, usulan ID ke pemerintah bagaimana? Kalau ini terus dibiarkan, kita juga tidak berharap angka kematian melonjak drastis, Dokter Slamet. Ya, sebenarnya masyarakat itu bisa beli sendiri oksigen, beli obat, tapi tidak ada barang itu, gitu loh. Kalau itu tidak ada, berarti itu kewajiban pemerintah untuk menyediakannya itu. Nah, kita punya uang tidak bisa apa-apa juga. Dan kondisi rumah sakit sudah overload. Jadi harus jalan keluar, gunakan praktek dokter, praktek perawat yang ada di sekitarnya untuk memantau. Kalaupun sudah bisa dipantau, kalau obat sama oksigen nggak ada juga repot juga gitu loh. Kalau dia gawat darurat harus ke rumah sakit juga nggak bisa. Ya selesai begini. Ini memang betul-betul menurut saya ini adalah bencana kemanusiaan yang luar biasa. Dan ini juga diambil hikmahnya untuk masyarakat. Ini era PPKM, banyak masyarakat yang masih cuek juga, nggak pakai masker, masih duduk-duduk di tepi jalan dan lain-lain. Begitu. Baik, terima kasih banyak Wakil Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto sudah memberikan masukan juga, semoga ini segera diimplementasikan oleh pemerintah. Terima kasih Dr. Slamet.